Di gunung yang dalam, Raja Serigala Perak berubah menjadi cahaya perak, melewati pepohonan seperti sambaran petir dan dengan cepat menabrak tubuh Xiang Yang. Xiang Yang tidak menyangka kecepatan Raja Serigala Perak begitu cepat, jadi dia lengah dan seluruh tubuhnya terlempar jauh, dan pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya dipatahkan olehnya. Xiang Yang kembali sadar melihat lusinan pohon tinggi yang ditumbangkan sendiri dan ingin menangis sedikit. Dia merasa bahwa dia lebih berguna daripada mesin logging dengan pukulan ini, menghancurkan sepanjang jalan, sepotong pohon-pohon diratakan dengan tanah. Apakah kamu baik-baik saja, Qin Lan? Yang telah menggunakan cara unik dari seorang ahli bawaan dan terbang dan melompat di atas cabang-cabang pohon, jauh lebih cepat daripada Xiang Yang, dan ketika dia melihat Xiang Yang terlempar, dia terburu-buru dan berhenti terburu-buru. Tidak apa-apa. Xiang Yang berdiri, wajahnya menunjukkan ekspresi bersyukur. Untungnya, terobosan kekuatan eksternal ke alam bawaan, tubuh telah mencapai keberhasilan kecil dari alam Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Jika itu adalah puncak Hautian sebelumnya dari tubuh fisik, pukulan ini cukup untuk melukai dirinya sendiri. Rao tidak terluka, tetapi pakaian di tubuhnya robek menjadi potongan-potongan seolah-olah dia adalah seorang pengemis. Xiang Yang melihat pakaian yang compang camping dan menjadi marah, memelototi Raja Serigala Perak yang menyeringai di belakangnya. Perak kecil, kamu bajingan, mengapa kamu merusak pakaian Laozi? Perak kecil, Qin Lan, yang berdiri di puncak pohon besar, tenggelam dan mengambang, menikmati perasaan seolah-olah dia berdiri di atas air, tersandung ketika dia mendengar kata-kata Xiang Yang dan hampir jatuh dari pohon goyah. Di mana Anda melihat bahwa itu kecil, seperti Raja Serigala sebesar gajah, Anda menyebutnya, perak kecil, bagaimana nama ini terdengar tidak cocok dengan penampilannya. Seolah menanggapi kata-kata Xiang Yang, Raja Serigala Perak mengeluarkan raungan rendah dan menyeringai pada Xiang Yang, memperlihatkan giginya yang tajam, cakarnya membajak di tanah, membuat postur untuk menyerang. Perak kecil, kamu membuatku marah, aku telah memutuskan bahwa aku akan membawamu. Xiang Yang mengepalkan tinjunya dan menatap Raja Serigala Perak, memutuskan bahwa dia akan menggunakan tinjunya untuk menangkap Raja Serigala Perak ini, yang agung dan tidak biasa seperti gajah. Tanpa menunggu Xiang Yang melakukan langkah pertama, Raja Serigala Perak langsung menyerang Xiang Yang, sangat cepat dan menabrak Xiang Yang seperti sambaran petir, cakarnya seperti dua golok yang sangat tajam menyambar ke arah Xiang Yang. Kali ini Xiang Yang bersiap, ketika Raja Serigala Perak menyerang, langsung meninju, kekosongan meledak, pukulan ini adalah kekuatan fisik murni, meskipun dipukul dalam kekosongan, tetapi udara di depannya juga mengeluarkan suara ledakan. Tinju Xiang Yang bertabrakan dengan cakar Raja Serigala Perak, mengeluarkan suara ledakan seperti ledakan dinamit, diikuti oleh Raja Serigala Perak yang terbang mundur seperti sambaran petir, sementara Xiang Yang berhenti setelah hanya menggoyangkan tubuhnya. Meskipun babak pertama di atas angin, tetapi Xiang Yang tidak hanya tidak senang, tetapi juga mengungkapkan warna yang berat. Kekuatan serangan orang ini bahkan lebih kuat dari yang kukira, sepertinya agak sulit untuk menaklukkannya. Xiang Yang menarik napas dalam-dalam, baru saja, dia menggunakan hampir 8 lapis kekuatan dalam pukulan itu, tetapi hanya meniup Raja Serigala Perak, meskipun dia berada di atas angin, tetapi, Xiang Yang adalah kekuatan luar yang kuat bawaan, kekuatan adalah keunggulannya, sedangkan keunggulan Silver Wolf King terletak pada kecepatannya. Raja Serigala Perak tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki cakar yang tajam seperti senjata ilahi, jadi bahkan jika Xiang Yang telah mencapai ranah Xiantian, dia tidak akan berani dicengkeram olehnya. Setelah Raja Serigala Perak tersingkir, ia mengeluarkan raungan dan kemudian berubah menjadi cahaya perak dan bergegas menuju Xiang Yang. Wajah Xiang Yang adalah satu sisi, kedua tangan menyerang pada saat yang sama, dengan ledakan kekuatan yang kuat ke depan, namun, kali ini Raja Serigala Perak dipelajari, dan tidak menghadapi Xiang Yang, tetapi tiba-tiba dipercepat, seperti kilat, langsung bergegas ke belakang Xiang Yang, dan kemudian lipat ke belakang, ke arah serangan belakang Xiang Yang. Aku sudah menjagamu. Xiang Yang langsung berbalik dan sekali lagi meledak dengan pukulan. Yang mengejutkan Xiang Yang, pukulan ini kosong, kecepatan Raja Serigala Perak terlalu cepat, sangat cepat sehingga bahkan tinju Xiang Yang tidak bisa mengenainya. Setelah menghindari serangan Xiang Yang, Raja Serigala Perak terus berlari di sekitar Xiang Yang. Dari kejauhan, itu tampak seperti sambaran petir perak yang berputar-putar di sekitar Xiang Yang. Orang yang licik. Xiang Yang bergumam, kecepatan perlindungan berhenti, seluruh orang berdiri dengan mata tertutup, dan kemudian tangannya membentuk sikap awal Taiji Quan. Kecepatannya tidak cocok untuk Anda,
jadi saya akan menggunakan lambat untuk mengontrol cepat. Hati Xiang yang tenang saat dia mulai memainkan Taiji Kuan secara perlahan. Uji menjadi Taiji bulat seperti satu, itu adalah langkah defensif terbaik, tetapi Raja Serigala Perak tidak tahu, melihat bahwa kecepatan Xiang yang telah melambat, dia pikir ada kesempatan untuk memanfaatkannya dan langsung bergegas, menuju Xiang Yang. Saat Raja Serigala Perak bergegas, tangannya dengan lembut menyapu Raja Serigala Perak dan mendorongnya ke samping. Raja Serigala Perak, yang didorong ke samping, tertekan dan menatap Xiang Yang dengan marah, terus-menerus mengeluarkan geraman rendah. Datang! Xiang Yang mengaitkan jarinya ke Raja Serigala Perak dan memberinya tatapan provokatif. Meskipun Raja Serigala Perak tidak mengerti tatapan Xiang Yang, dia meraung marah dan menyerang. Kali ini, Silver Wolf King seperti sambaran petir, sangat cepat, dan langsung tiba di depan Xiang Yang, cakarnya seperti pisau baja tajam yang akan menembus ke dada Xiang Yang. Jika cakarnya menembus ke dadanya, bahkan jika Xiang Yang mencapai alam bawaan dari kekuatan eksternal, dia akan kehilangan isi perutnya. Xiang Yang tertawa bahagia dan melingkarkan tangannya seolah-olah sedang memegang semangka besar, langsung menempelkan Silver Wolf King. Karena kamu terjebak padaku, jangan mencoba melarikan diri, kamu sudah selesai. Dengan sombong, Xiang Yang mengeluarkan keterampilan karakter lengket dari Taiji Upanishad, dan tangannya tampaknya memiliki sifat lengket, menempel pada Raja Serigala Perak dengan pukulan keras. Raja Serigala Perak ingin lari, tetapi terkejut menemukan bahwa tidak peduli seberapa cepat itu, ia tidak dapat melarikan diri dari tangan Xiang Yang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, seolah-olah Raja Serigala Perak telah berubah menjadi bola, sementara Xiang Yang adalah seorang ahli permainan bola, memainkan Raja Serigala Perak di telapak tangannya. Mata Silver Wolf King berisi air mata, ia telah hidup selama ratusan tahun dan tak terkalahkan di gunung yang dalam ini, tetapi hewan apapun yang berani melawannya tanpa ampun dicabik-cabik olehnya, tetapi manusia yang dia temui hari ini, yang jelas-jelas lebih lambat daripada dia, bisa bermain dengan dia di antara tangannya, itu terlalu menakutkan. Taiji ini benar-benar seni bela diri dengan misteri tertinggi. Wudang Zhang Zhen layak menjadi generasi penyihir. Xiang Yang memainkan Silver Wolf King di antara tangannya dan meratap dalam hatinya, untungnya, tuannya dan Zhang Zhen adalah teman dekat, jadi dia bisa menerima dedikasi Zhang Zhen untuk mengajarinya dan menguasai seni bela diri misterius mengalahkan ini, yang kuat dengan kelemahan dan mengalahkan yang cepat dengan lambat. Meskipun dia tidak bisa menggunakan Qi yang sebenarnya, tetapi pemahaman Xiang Yang tentang Taiji Aoyi melampaui banyak ahli dari sekolah Wudang, dia menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk melakukan Taiji Aoyi, tidak peduli bagaimana Raja Serigala Perak melarikan diri, dia tidak bisa melarikan diri. Sebaliknya, Xiang Yang terus memukuli Raja Serigala Perak, dan hanya dalam waktu singkat, dia memukul Raja Serigala Perak beberapa kali yang tidak diketahui. Raja Serigala Perak sangat bingung dan pusing sehingga tidak tahu bagaimana melawan, membiarkan tangan Xiang Yang terus menamparkan tubuhnya, dengan air mata di matanya, menderita pukulan yang tidak manusiawi, jika bisa, ia akan mengutuk Xiang Yang menangis, tetapi tidak bisa membuka mulutnya, hanya merintih dan menderita pukulan Xiang Yang diam-diam dengan air mata di matanya. Ini menangis darimu. Pada akhirnya, itu adalah suara Qinlan yang menghentikan Xiang Yang juga merasa bahwa Raja Serigala Perak tidak melawan sejak lama, tetapi hanya memukul dengan lancar tanpa henti. Setelah mendengar kata-kata Qinlan, dia buru-buru berhenti, hanya untuk mendengar suara. Suara, bang, tubuh besar Raja Serigala Perak hancur berkeping-keping di tanah, tergeletak dengan posisi merangkak, tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Tidak hanya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, bahkan jika itu masih memiliki kekuatan, Raja Serigala Perak menolak untuk berdiri, itu terlalu mengerikan, bersumpah bahwa ini adalah serangan paling mengerikan yang pernah dihadapinya sejak itu. Kesadaran diri, tidak hanya memukul tubuh fisiknya sampai sakit dan lemah, bahkan pikirannya yang lemah juga terluka parah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kerusakan fisik itu kecil, yang paling serius adalah kerusakan pikiran. Sekarang, hati Raja Serigala Perak sangat terluka oleh Xiang Yang, dan itu seperti pikiran anak manusia, dengan ekspresi agresi di wajah serigalanya, air mata di matanya, menatap Xiang Yang dengan tatapan ketakutan. Qinlan berjalan mendekat, melihat penampilan Raja Serigala Perak yang menyedihkan dan sedih, hati putrinya tiba-tiba melunak dan dia menatap Xiang Yang dengan mencela, kamu juga benar-benar sedih, dia menangis karena pemukulanmu. Bagaimana saya tahu bahwa orang ini begitu tak terkalahkan? Xiang Yang bergumam.
Kata-kata Siang yang menyebabkan Raja Serigala Perak merasa sedih dan air mata menetes ke tanah. Jelas itu karena gerakan Anda terlalu aneh, menempel pada diri sendiri. Anda tidak punya tempat untuk mengirim kekuatan Anda. Anda tidak dapat menggunakan kecepatan Anda, dan Anda bahkan tidak bisa menggunakan cara lain. Bagaimana Anda bisa menyebut saya tak terkalahkan? Jika Anda mengubah perspektif Anda, tidakkah Anda akan dipukuli? Siang yang tertawa, puas melihat Raja Serigala Perak yang dipukuli ke tanah, merasakan rasa pencapaian. Lihat, bahkan jika Tuan Kecil tidak dapat menampilkan kultivasi kekuatan penuhnya, dia masih bisa mengalahkan iblis serigala ini hingga menangis. Si kecil masih berkelahi. Melihat Raja Serigala Perak, Siang yang merasa tinjunya agak gatal. Yah, bagaimana sedikit ingin melakukannya lagi, dipukuli saja tidak terlalu menyenangkan. Siang yang awalnya hanya bertanya dengan santai, apa yang tidak dia harapkan adalah bahwa Raja Serigala Perak benar-benar memahami kata-katanya, dan juga menjawab, merintih sambil terus menggelengkan kepalanya, kepada Siang yang, menekan kepalanya ke tanah, membuat postur tunduk. Kamu bisa mengerti kata-kataku. Hari-hari ini, tidak jarang iblis berkultivasi menjadi esensi, tetapi mereka semua tersembunyi di hutan dalam atau tanah gua itu, dan itu normal bagi mereka untuk memiliki kecerdasan spiritual umum manusia. Tetapi Raja Serigala Perak ini jelas tidak, sangat kuat dan baru saja berkultivasi menjadi esensi selama bertahun-tahun, tetapi ia dapat memahami kata-katanya sendiri, yang benar-benar agak aneh. Raja Serigala Perak dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan mengangguk pada Siang Yang, lalu buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Kau ingin tunduk padaku? Siang yang tersenyum hangat dan tiba-tiba merasa bahwa itu adalah praktik yang baik untuk menerima iblis serigala yang mendominasi. Raja Serigala Perak merintih pelan, jika bisa, dia pasti tidak akan setuju untuk tunduk pada Siang Yang, tetapi dia takut dipukuli. Dia tidak lagi ingin menanggung pelecehan tidak manusiawi semacam itu, jadi dia harus melepaskannya. Pikiran dan cahaya keperakan melayang keluar dari atas kepalanya tergantung di depan Siang Yang. Ini adalah kontrak ras iblis kuno, asal-usul orang ini tidak sederhana. Melihat ini, Siang yang buru-buru memaksakan setetes darah jantungnya dalam cahaya keperakan itu, dan kemudian, dengan kekuatan spiritualnya, dia bergabung ke dalamnya dan meninggalkan jejak spiritualnya dalam cahaya keperakan itu. Setelah meninggalkan jejaknya di cahaya perak terbelah menjadi dua, setengahnya terbang ke arah Siang Yang dan setengahnya lagi terbang ke kepala Raja Serigala Perak. Ketika setengah dari cahaya perak itu bergabung ke dalam tubuh Siang Yang bergetar dan dia menatap Raja Serigala Perak dengan tatapan ramah, dia merasa bahwa dia mampu mengendalikan hidup dan mati Raja Serigala Perak. Berdiri, Siang Yang memberi perintah kepada Raja Serigala Perak, yang terakhir buru-buru berdiri dan menatap Siang Yang dengan tatapan yang masih penuh ketakutan tetapi sudah membawa segumpal kasih sayang. Ayo, panggil, duduk, berjongkok, haha. Selanjutnya, Siang Yang mengeluarkan serangkaian perintah kepada Raja Serigala Perak, yang terakhir semua dengan setia mengeksekusi mereka, dan Siang Yang tertawa terbahak-bahak. Siang Yang senang, tetapi mata Silver Wolf King dipenuhi dengan lebih banyak air mata. Sebagai Raja Hutan ini, dia tidak pernah diperintah seperti ini. Dia adalah raja dari suku serigala, dia telah berkultivasi menjadi monster elit, tapi dia diperlakukan seperti hewan peliharaan. Raja Serigala Perak membenci mengapa dia begitu penasaran untuk datang untuk melihat lampu hijau ketika dia melihatnya. Jika dia tidak penasaran untuk datang untuk melihatnya, tidak akan ada pemandangan yang terjadi selanjutnya. Haha, pergi. Siang Yang tertawa bahagia dan duduk di belakang Raja Serigala Perak, merasa lembut dan tak tertandingi, layak menjadi Raja Serigala yang telah menjadi halus. Serigala ini jauh lebih lembut daripada serigala biasa. Ayo, biarkan itu membawa kita keluar. Siang Yang menyapa Qinlan dan datang bersama, mereka berdua duduk di punggung Raja Serigala Perak seolah-olah sedang menunggang kuda, menepuk kepala Raja Serigala Perak dan meninggalkan gunung yang dalam di tengah tangisan Raja Serigala Perak. Raja Serigala Perak yang malang, yang baru saja dipukuli oleh Siang Yang, sangat lemah sehingga dia harus menggendong dua orang di punggungnya. Sambil membawa kedua orang itu, air matanya berlinang, seolah-olah dia telah bertemu dengan kehidupan masa depannya yang menyedihkan. Setan serigala yang baik sekarang digunakan sebagai kuda, saya khawatir hanya Siang Yang yang akan melakukan ini. Adapun air mata yang mengalir di mata Raja Serigala Perak, Siang Yang merasa tersentuh setelah melihatnya. Lihat, betapa bagusnya perak kecil, karena dapat membawa kita, ia meneteskan air mata. Kedua orang itu memandang Raja Serigala Perak yang setinggi gajah di depan mereka dan ragu-ragu untuk sementara waktu.
Ukuran orang ini benar-benar terlalu besar, pasti akan menimbulkan kegemparan jika kita membawanya keluar, sungguh memusingkan. Siang yang melihat tubuh besar Raja Serigala Perak dan terkoyak, ada iblis serigala yang sangat besar, jika Anda mengeluarkannya, itu benar-benar mendominasi, bahkan jika Anda membiarkannya mengikuti Anda akan dapat menakut-nakuti pembunuh dan perampok yang tak terhitung jumlahnya dengan niat buruk. Tetapi ukuran Raja Serigala Perak terlalu besar, jika Anda berjalan di jalan, itu akan segera menimbulkan sensasi, menjadi netizen atau sesuatu dalam hitungan detik, yang lagi-lagi Siang yang tidak ingin melihat. Bukankah itu iblis? Tidak bisakah itu menjadi lebih kecil? Qin Lan berkata dengan santai. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Hati Siang yang tergerak dan dia buru-buru memberi perintah kepada Raja Serigala Perak, menjadi lebih kecil dan berubah menjadi penampilan anak anjing. Di tengah tatapan penuh harap Siang Yang dan Qin Lan, tubuh Raja Serigala Perak berkedut dan cahaya perak berkelebat saat tubuhnya mulai mengecil dan kemudian secara ajaib berubah menjadi hanya ukuran rata-rata serigala biasa. Betapa menakjubkan! Qin Lan menatap pemandangan ini dengan mata lebar, berjalan mendekat dan menyentuh kepala Raja Serigala Perak yang menyusut dan terkikik, ini benar-benar menyenangkan. Terlalu besar, terus semakin kecil. Siang Yang tapi masih belum puas, Anda terlihat jelas serigala, bahkan dengan serigala berjalan di jalan, itu agak buruk, jika Anda bisa menjadi anak anjing peliharaan terlihat bagus. Raja Serigala Perak, bagaimanapun, merintih dan menatap Siang Yang dengan wajah polos, menunjukkan bahwa ia telah mencapai batas kemampuannya dan tidak bisa terus menjadi lebih kecil. Berjalan dengan serigala di jalan juga sedikit mengundang. Siang Yang bergumam, tetapi begitu dia berpikir bahwa Raja Serigala Perak ini adalah pakar bawaan, tidak, bahkan pakar bawaan belum tentu lawannya, dia segera memutuskan untuk membawanya. Di masa depan, jika ada pertemuan dengan pembunuh, tanpa berkata apa-apa, langsung tutup pintu dan biarkan anjing, biarkan serigala, dengan serigala semua pembunuh akan diurus. Seberapa dominan pikirkan ini gambarnya sangat indah, sangat dinanti-nantikan orang. Setelah pergi selama berhari-hari, orang-orang di luar sudah ingin mati, kan, saatnya untuk kembali. Setelah membuat keputusan, 2 orang dan seekor serigala berangkat dalam perjalanan kembali. Siang Yang dan Qin Lan menghabiskan 7 hari penuh untuk menerima warisan Jiuhua. Hilangnya bintang top internasional peri kecil tidak hanya tidak luntur oleh insiden itu, tetapi semakin difermentasi, sampai-sampai hari ini, seluruh Jiuhua County mengumpulkan banyak orang, semua penggemar Qin Lan dari seluruh negeri. Belum lagi seberapa besar goncangan berita Qin Lan, sang superstar diva, hilang disebabkan, berita Siang Yang jatuh dari tebing di Gunung Jiuhua menyebabkan gempa besar di SMA pertama Tianhai. Sejak zaman kuno, guru membawa siswa dalam perjalanan, sering khawatir tentang siswa keluar dari hal-hal, dan guru keluar dari pertanyaan masih relatif jarang. Kali ini, sekolah pertama Tianhai membiarkan guru membawa siswa senior dalam perjalanan, terutama untuk membiarkan siswa mengendurkan tekanan yang ditimbulkan oleh ujian masuk perguruan tinggi. Awalnya pihak sekolah paling khawatir tentang keselamatan siswa, sebagai hasilnya, apa yang tidak berharap adalah bahwa Siang Yang, pemimpin guru punya masalah. Setelah berita hilangnya Siang Yang menyebar di SMA pertama Tianhai, seluruh SMA pertama Tianhai dari kepala sekolah hingga siswa semuanya terguncang. Di sekolah, guru-guru yang berteman dengan Siang Yang semuanya sedih, tidak percaya bahwa Siang Yang orang dewasa akan muncul untuk jatuh dari tebing kehilangan hal-hal, sementara guru yang memiliki masalah dengan Siang Yang, misalnya, Zhang Santeng direktur pada saat setelah mengetahui bahwa Siang Yang jatuh dari tebing hilang, senyum bahagia mulut tidak sesuai, dan bahkan menemukan tempat untuk pergi makan dan minum perayaan besar. Di antara siswa, sebagian besar siswa di kelas 12 senior sedih tentang hilangnya Siang Yang, terutama beberapa gadis, yang menangis selama berhari-hari. Adapun sisi, 3 hegemoni, mereka bertiga memiliki perasaan yang sangat campur aduk tentang hilangnya Siang Yang. Jika itu adalah 3 hegemoni, sebelumnya untuk hilangnya Siang Yang pasti senang, dan bahkan minum untuk merayakannya, tetapi setelah periode waktu ini, mereka tidak lagi ingin main-main dengan Siang Yang, tetapi ingin menunggu sampai mereka belajar bela diri Siang Yang, seni untuk mengalahkan Siang Yang. Mereka merasa bahwa mengalahkan Siang Yang dengan apa yang diajarkan kepada mereka adalah cara terbaik bagi mereka untuk membalasnya. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Siang Yang telah jatuh dari tebing dan menghilang sebelum dia bisa memberikan semua keahliannya kepada mereka. 3 hegemon sangat tertekan, tidak tahu emosi apa yang ada di hati mereka,
Tetapi mereka sangat tidak senang dan sangat tidak nyaman, mereka juga pergi untuk mabuk, kali ini mabuk, lebih serius daripada waktu lainnya di masa lalu, mereka belum pernah mabuk sebelumnya. Lu Xinran dan Chen Mengqing dua hati untuk kecelakaan Xiang yang sangat sulit dipercaya, mereka sangat percaya bahwa Xiang yang pasti akan hidup, keduanya menghabiskan segala cara di Gunung Jiuhua untuk menemukan 7 hari penuh, bahkan polisi telah pergi, mereka masih terus pencarian, dan akhirnya benar-benar putus asa, harus meninggalkan Gunung Jiuhua, kembali ke kota Tianhai untuk terus bekerja. Adapun Sun Qingya, dia yang paling sedih, sangat bersalah karena Xiang yang jatuh dari tebing untuk menyelamatkannya. Dia dibawa kembali oleh Sun Dafa, pintu tertutup setiap hari, latihan umum gila Xiang yang beralih ke metode gongnya, dalam rangka untuk melumpuhkan diri mereka sendiri. Sementara badai Xiang Yang dan Qin Lan yang jatuh dari tebing belum berakhir, Xiang Yang datang ke Gunung Jiuhua sendirian. Pada saat ini, ada banyak orang di Gunung Jiuhua, kebanyakan dari mereka adalah penggemar Qin Lan, mereka telah membalikkan seluruh Gunung Jiuhua. Saya tidak tahu berapa kali, tetapi mereka masih terus mencari tanpa terpengaruh. Xiang Yang juga mencari, tapi dia mencari pedangnya. Ketika dia bertarung dengan si pembunuh, pedang lembut di pinggangnya menembak si pembunuh dengan satu pedang dan dia jatuh ke tebing ketika dia tidak bisa mengambilnya. Pedang itu bernama pedang lembut Xuanxing, adalah Master Xiang yang mewariskan kepadanya pedang ilahi, biasanya dapat digunakan sebagai ikat pinggang. Ketika musuh dapat berubah menjadi pedang ilahi, Xiang yang menyukainya, tentu saja tidak bisa membiarkannya hilang. Pedang, keluarlah dengan cepat. Apa yang membuat Xiang yang merasa tertekan adalah dia mencari di seluruh Gunung Jiuhua, tetapi dia tidak merasakan pedang lembut Xuanxing yang telah ditempa oleh pikirannya selama lebih dari 10 tahun. Yang mana dari mereka yang tidak tercerahkan yang berani mengambil pedang suci tuan kecil itu bersamanya? Xiang yang wajah marah biru besi, pedang lembut Xuanxing adalah pedang ilahi kelas 1 di dunia, mengasah besi seperti lumpur bukanlah masalah, tetapi juga dia menggunakan pendinginan ki sejatinya sendiri selama lebih dari 10 tahun. Dia memiliki rasa khusus Xuanxing pedang lunak, dalam jarak tertentu pasti bisa merasakan, dan dia berjalan di Gunung Jiuhua, tetapi tidak merasakan, pasti pedang lunak Xuanxing diambil. Berani mengambil barang-barangku, meminta kematian. Xiang yang tidak khawatir tentang pedang lembut Xuanxing diambil untuk dirinya sendiri, karena pedang lembut Xuanxing telah disatukan dengan pedang orang lain dan berisi niat pedang dan ki pedangnya. Jika seseorang mencoba memasukkan ki sejati untuk menggunakannya, dia pasti akan terluka oleh pedang ki di pedang milik ki pedang unik Xiang Yang, kecuali seseorang mengambil pedang ilahi untuk menggunakannya sebagai helikopter, maka itu adalah cerita yang berbeda. Dalam kasus, seseorang benar-benar mengambil pedang lembut Xuanxing untuk menggunakannya sebagai helikopter, maka Xiang Yang harus pasrah pada nasib. Karena kita tidak dapat menemukannya, lupakan saja. Sisi Xiang yang diikuti oleh Raja Serigala Perak, yang dia beri nama Perak Kecil, dan setelah mencari di seluruh Gunung Jiuhua, dia akhirnya harus menyerah, meninggalkan Gunung Jiuhua dan berangkat kembali. Di SMA pertama Tianhai, Lu Xinran mengadakan pertemuan guru kelas senior semua sekolah. Wajahnya lelah saat dia menyapu semua guru paket kelas senior, kecuali Xiang Yang, semua orang telah datang, dia tiba-tiba murung dan sedih. Kepala sekolah, kecuali guru Xiang Yang, semua orang ada di sini, mari kita mulai rapat. Xiao Zeng, asisten kepala sekolah, mengingatkan dengan suara kecil di samping. Lu Xinran mengangguk, dengan wajah berat, dan berbicara, mari kita mulai rapat, pertama-tama saya ingin merenungkan diri saya sendiri. Kali ini adalah ide saya untuk membiarkan guru kelas memimpin siswa dari setiap kelas untuk bersenang-senang, tetapi saya tidak mengharapkan kecelakaan terjadi. Ini adalah pertimbangan saya yang buruk. Saya minta maaf untuk guru Xiang Yang. Petik 2. Para guru yang hadir mendengarkan pidato Lu Xinran dengan tenang, terutama ketika mereka melihat penampilan Lu Xinran yang lelah dan sedih, mereka juga merasakan perasaan yang keras di hati mereka. Kepala sekolah Lu pasti sangat sedih. Xiao Zeng menatap Lu Xinran dengan rasa kasihan di matanya, dia merasa bahwa kepala sekolah Lu benar-benar menyedihkan. Pacarnya kembali dari luar negeri terutama untuk bekerja dengannya, dan sebagai hasilnya, setelah hanya sekitar 1 bulan bersama, Xiang yang memiliki kecelakaan, meninggalkan Lu Xinran sendirian. Gagasan bahwa Xiang yang biasanya fasih, tampan dan menawan telah pergi, Xiao Zeng juga sedih dan menghela nafas, menoleh keluar ruang konferensi agar tidak membiarkan orang melihat air mata di matanya. Dengan gerakan santai, Xiao Zeng tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berjalan di koridor di luar ruang konferensi.
yang langsung membuatnya berteriak kaget. Apa yang salah? Lu Xinran dan guru lainnya semua memandang Xiao Zeng dengan tidak puas, dan salah satu guru yang lebih usil bahkan angkat bicara dan memarahi. Apa yang kamu lakukan, Xiao Zeng? Apakah kamu sedang rapat? Mengapa kamu begitu terkejut? Aku melihat guru Siang. Xiao Zeng berkata dengan suara gemetar, dia tidak tahu apakah Siang yang muncul di luar koridor adalah manusia atau hantu. Dunia luar telah dikabarkan bahwa Siang yang telah jatuh dari tebing setinggi 1000 kaki dan meninggal tanpa penguburan, tempat, tapi mengapa dia muncul sekarang dan melihat hantu? Omong kosong, bagaimana Tuan Siang bisa muncul ketika dia sudah mati, tegur guru itu. Tapi aku benar-benar melihatnya. Xiao Zeng berkata dengan sedih. Ini tidak mungkin, seluruh gunung Jihuo digeledah beberapa kali tanpa menemukan jejak Tuan Siang, bisakah dia terbang? Kalau tidak, bagaimana tidak bisa ditemukan, jika Anda melihatnya, pasti melihat hantu. Kata guru itu dengan pasti. Ah, dia muncul lagi. Kata-kata guru itu baru saja selesai, Xiao Zeng berteriak. Di mana itu? Guru itu awalnya tidak percaya, mengikuti tatapan Xiao Zeng, tetapi melihat bahwa Siang yang benar-benar muncul, wajahnya tersenyum, diikuti oleh perak yang belum pernah terlihat sebelumnya. Serigala tinggi menunjukkan giginya, melihat ini, dia ketakutan dan berteriak, dengan suara keras. Mungkinkah itu benar-benar hantu? Semua guru ketakutan, jika itu bukan hantu, mengapa Siang yang berjalan ke pintu ruang rapat, tetapi tidak ada yang mendengar langkah kakinya? Jika bukan hantu, mengapa Siang yang diikuti oleh serigala keperakan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya? Guru-guru ini, yang biasanya agung di depan murid-muridnya, sekarang semua takut dengan Siang yang mati dan hidup, dan mereka semua berteriak. Lu Xinran menatap Siang yang dengan linglung, air mata tanpa sadar jatuh dari matanya. Siang yang berjalan masuk sambil tersenyum, dan setelah mendengar teriakan para guru ini, dia langsung merasa tidak puas. Rekan-rekan, apa maksudmu dengan ini? Kamu masih tidak senang melihatku kembali, kan? Tidak, Tuan Siang. Tuan Siang, 7 hari pertama ini baru saja berlalu, mengapa Anda kembali lagi? Seorang guru gemetar dan berkata. Siang yang tercengang, saya merasa bahwa orang-orang ini berpikir bahwa mereka sudah mati, dan mereka berpikir bahwa mereka kembali ke tubuh hantu. Benar-benar bodoh, apakah ada hantu setampan aku? Siang yang menatap kosong pada guru itu, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Lu Xinran dan berkata sambil tersenyum, cewek Lu, bukankah menyenangkan melihat aku kembali? Pertama kali saya melihat wajah Lu Xinran, saya melihatnya bergegas dan memeluk dirinya sendiri dengan erat, dia kehilangan kata-kata, ini terlalu antusias. Dengan air mata di wajahnya, Lu Xinran memeluk Siang yang begitu erat sehingga dia hampir mencekiknya. Merasakan panas tubuh yang berasal dari tubuhnya, dia tidak bisa menahan air mata mengalir, menodai pakaian Siang yang dalam waktu kurang dari sesaat. Guru-guru itu tercengang, pada saat ini, jika mereka tidak dapat melihat bahwa Siang yang adalah orang yang hidup, maka mereka benar-benar hidup dengan sia-sia. Kepala sekolah Lu dan guru Siang lebih bersemangat untuk bertemu lagi setelah waktu yang lama. Saya pikir pertemuan ini hampir selesai, mari kita bubar dulu. Xiao Zeng juga memandang Siang yang dengan wajah bersemangat, dia juga ingin bergegas dan memeluk Siang yang, tetapi dia juga tidak melupakan identitasnya sebagai asisten Lu Xinran dan membubarkan guru-guru ini untuk menyelamatkan kedua Siang yang dan Lu Xinran yang mengganggu kumpul-kumpul. Guru-guru ini telah lama mengetahui bahwa Siang yang dan Lu Xinran adalah pacar, dan sekarang setelah mereka melihat bahwa Lu Xinran dan Siang yang sedang jatuh cinta, mereka menunjukkan senyum ramah dan pergi dengan tenang. Xiao Zeng berdiri dengan wajah sobek, apakah dia ingin meninggalkannya atau tidak? Hati Xiao Zeng tidak ingin pergi, tetapi, jangan tinggalkan, kalau nanti Siang Yang dan Lu Xinran suka ciuman langsung atau apa, mereka tidak terlalu memalukan, untuk meninggalkannya, tetapi sedikit keengganan. Ketika hati Xiao Zeng tercabik-cabik, berita bahwa Siang yang semua orang mengira sudah lama meninggal, telah kembali ke sekolah hidup-hidup, menyebar ke seluruh SMA pertama Tianhai. Semua orang emosional tentang masuknya kembali Siang Yang, dan siswa kelas 3 senior 12 sangat senang sehingga mereka berteriak meskipun faktanya mereka berada di kelas. Wajah 3 hegemoni juga menunjukkan senyuman. Mereka merasa bahwa kesempatan mereka untuk mengalahkan Siang Yang dengan teknik bertarung yang dia ajarkan telah datang kembali. Ini keterlaluan,
Orang baik tidak hidup lama, orang jahat hidup selama 1000 tahun. Kenapa bajingan itu benar-benar hidup kembali? Direktur Zhang Danteng, di sisi lain, sangat marah dengan wajah biru, merasa bahwa Tuhan terlalu tidak adil. Dan pada saat yang sama, berita itu juga secara bertahap menyebar ke Tianhai. Seorang Cina, ada di tim investigasi kriminal Chen Mengqing mengetahui berita itu, senang, meraih kunci mobil, langsung keluar dari tim investigasi kriminal. Setelah Sun Qingya, yang berada di rumah, mendapat berita, dia juga menjadi gila dan masuk ke mobil sportnya, dan mengendarainya menuju SMA pertama Tianhai. Juga, keluarga Chen, awalnya diam tentang masalah Xiang Yang, setelah mendapatkan berita tentang kembalinya Xiang Yang, semua mengungkapkan senyum, terutama lelaki tua Chen, mengungkapkan senyum cerah. Di Istana Kaisar, Xiang Feng tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui berita itu, air mata tawanya keluar, aku tahu itu, bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada kekuatan luar biasa Pada Tuan saat Muda. ini, Di dalam ruang konferensi SMA pertama Tianhai, Xiao Zheng memandang Xiang Yang dan Lu Xinran yang berpelukan untuk waktu yang lama, dan setelah robek untuk waktu yang lama, dia akhirnya memutuskan bahwa lebih baik untuk mundur, meninggalkan kesempatan kepada dua pria dan wanita yang berada di tengah kegembiraan. Aduh, semua sudah selesai berpelukan, Xiao Zheng, untuk apa kamu masih berlari? Xiao Zheng hanya ingin pergi dengan tenang ketika suara Xiang Yang datang, dia menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa Xiang Yang dan Lu Xinran sudah melepaskannya. Semburat merah muncul di wajah Xiao Zheng, seolah-olah dia adalah seorang anak yang tertangkap mencuri permen, sedikit gugup, tetapi melihat wajah Xiang Yang tersenyum, dia menjadi berani lagi dan memberi Xiang Yang tatapan putih, aku tidak takut, mengganggu kalian. Kami sudah menonton begitu lama, apa takut gangguan? Wajah Xiang Yang dengan senyum acuh tak acuh, Lu Xinran marah untuk mengulurkan tangannya di tempat lembut pinggang Xiang Yang benci berputar. Bisnis utama perusahaan adalah mempromosikan pengembangan produk dan layanan perusahaan. Suara jeritan menyedihkan Xiang Yang begitu mengejutkan, bahkan Raja Serigala Perak pun terkejut, belum lagi Lu Xinran dan Xiao Zheng. Guru Xiang, apa yang terjadi padamu? Wajah Xiao Zheng menatap Xiang Yang dengan tatapan penasaran, dia yang belum jatuh cinta tidak tahu apa yang terjadi pada Xiang Yang. Tidak, hanya tiba-tiba digigit nyamuk, sakit. Xiang Yang menyeringai, Lu Xinran lebih marah, lebih kuat mencubit pinggang Xiang Yang, dan baru kemudian melepaskannya. Mundur beberapa langkah ke Xiao Zheng berkata, apakah Guru Xiang akan mengembalikan pemberitahuan berita, menyelamatkan kepanikan seluruh sekolah? Xiao Zheng tersenyum dan mengangguk dan pergi, hanya menyisakan Lu Xinran dan Xiang Yang ditambah seorang Raja Serigala Perak. Lu Xinran menatap Xiang Yang dengan tajam dan berkata, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Kenapa kamu tidak kembali sampai sekarang? Saya pingsan setelah jatuh dari tebing, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, saya baru bangun kemarin, tidak, saya bergegas kembali begitu saya bangun. Wajah Xiang Yang dengan tampang polos, tentu saja dia tidak tahu apa yang terjadi di dasar tebing. Lagi pula, soal warisan Jihua yang dia dan Qin Lan terima terlalu fantastis untuk orang biasa seperti Lu Xinran. Lupakan saja jika kamu tidak mengatakannya. Lu Xinran sambil menatap Xiang Yang dengan tatapan tajam, ikuti aku ke kantor. Mengatakan itu, dia menginjak sepatu hak tingginya dan menginjak ke arah kantor. Xiang Yang mengikuti di belakang Lu Xinran, tertekan di dalam hatinya, ini hanya beberapa hari, Lu cewek bagaimana menjadi begitu terbuka, begitu Anda melihat diri Anda memeluk dan menangis dan tertawa, ini perubahan yang terlalu cepat, kan? Namun, perubahan seperti itu saya suka, haha. Aduh, Guru Li, haha, lama tidak bertemu. Guru kecil Sang, merindukanku. Lao Lina, kapan kamu akan mentraktirku teh? Lu Xinran berjalan di garis depan dengan langkah cepat, sementara Xiang Yang berkeliaran, menyapa setiap guru yang ditemuinya di jalan. Segera Xiang Yang menemukan bahwa guru-guru yang melihatnya memiliki ketakutan di mata mereka, dia bingung dan mengira guru-guru ini mengira dia adalah hantu, jadi ketika dia melihat guru lain lagi, dia menjelaskan segera setelah dia berbicara, Guru Wang, aku kembali, jangan khawatir, aku bukan hantu, jangan takut. Kami tahu kamu bukan hantu, tidak takut padamu, hanya saja, kamu membawa serigala lapar, yang berani mendekatimu. Setelah Guru Wang selesai berbicara, dia melihat Raja Serigala Perak di samping Xiang Yang dengan waspada dan segera melarikan diri. Setelah memahami alasannya, Xiang Yang segera menamparkan Raja Serigala Perak di kepalanya dengan marah dan berkata dengan kejam, ini semua salahmu,
aku menyuruhmu menjadi lebih kecil, mengapa tidak? Apakah kamu menakuti bunga dan tanaman? Merayu. Suara sedih Raja Serigala Perak keluar, dan seketika beberapa guru yang mendengar suara itu ketakutan dan buru-buru menutup pintu kantor. Melihat semua orang melihat Raja Serigala Perak di sampingnya seperti melihat hantu, Siang yang tertekan, berpikir dalam hatinya bahwa guru-guru ini takut pada perak kecil pasti karena mereka tidak mendapatkan tali untuk mengikat perak kecil. Nah, selanjutnya waktu mendapatkan kera anjing dan tali untuk menahannya, maka semua orang tidak akan takut. Dalam perjalanan untuk memikirkan bagaimana menghadapi Raja Serigala Perak nanti, Siang yang gemetar dan datang ke kantor Lu Xinran. Ketika Siang yang datang ke kantor, Lu Xinran sudah duduk di meja kopi membuat teh. Melihat Siang yang tiba, dia mengangkat kepalanya, menatap Siang yang dengan lembut, menyerahkan secangkir teh kepada Siang yang, sebelumnya adalah minum tehmu, cobalah rasa tehku. Siang yang menyesap dan mendesah kagum, teh yang enak, aroma segar di tenggorokan, jumlah api yang tepat, tidak terlalu kuat atau terlalu ringan. Saya tidak dapat membayangkan bahwa kepala sekolah Lu saya tidak hanya cantik dan tampan, permaisuri elit di dunia pendidikan, tetapi juga tahu banyak tentang upacara minum teh. Maaf, saya lupa, cangkir teh ini digunakan untuk mencuci cangkir teh. Lu Xinran berkata dengan acuh tak acuh. Siang yang tercengang, melihat cangkir teh yang dia habiskan dalam satu tegukan, matanya berputar dan dia tertawa lagi. Ini adalah keunikan kungfu upacara minum tehmu. Bahkan jika itu hanya teh untuk mencuci cangkir teh itu masih banyak, lebih baik dari para ahli upacara minum teh kungfu itu. Lu Xinran menatap Siang yang dengan tatapan putih, hanya mulut manismu, tak heran kau bisa menipu begitu banyak wanita. Siang yang berkata dengan serius, ahem. Lu cewek, kamu salah, saya tidak pernah menipu siapapun, sebagai guru orang hebat, kejujuran adalah tugas saya, kejujuran adalah kebajikan saya, tidak menyontek adalah tugas saya bertekad untuk 8 kehormatan dan 8 rasa malu sebagai tugas saya. Petik 2. Ayo, lebih baik kau singkirkan setmu. Sebelum Siang yang bisa menyelesaikan evaluasi dirinya, dia diinterupsi oleh Lu Xinran. Melihat Lu Xinran tidak makan set mereka sendiri, Siang yang sangat menyesal menamparkan bibirnya, wajah tidak puas, saya dapat mengatakan benar, mungkin kita tidak bergaul cukup lama, Anda belum melihat kelebihan saya, dan seterusnya, dengan berlalunya waktu, Anda akan menemukan bahwa saya adalah 10 pria sempurna yang langka di dunia. Petik 2. Kata-kata Siang yang belum selesai, di belakang terdengar tawa tertahan, hanya untuk melihat Xiao Zeng berdiri di ambang pintu, menutupi mulutnya dan membungkuk dengan tawa. Maaf, aku tidak bisa menahannya, lanjutkan, aku akan mencoba menahannya, melihat Siang yang menoleh, Xiao Zeng berkata menahan tawanya. Gadis kecil, menurutmu apa yang aku katakan salah? Jika kamu bisa menyangkal kekurangan kata-kataku, aku akan mentraktirmu makan malam. Siang yang mendengus dan memelototi Xiao Zeng, gadis ini benar-benar tidak menunjukkan muka. Kamu hanya ingin menganiaya bahkan asistenku. Ini benar-benar berlebihan. Xiao Zeng belum membuka mulutnya, Lu Xinran langsung menyatakan ketidakpuasan, rutinitas pria ini juga sudah terlalu tua, jika Xiao Zeng tidak bisa membantah kata-kata Siang Yang, itu berarti hati setuju bahwa Siang Yang adalah orang yang sempurna, dan jika sanggahan dari kata-kata Siang Yang, pada gilirannya, itu memberi Siang Yang kesempatan untuk mengundang wanita cantik itu makan malam, bagaimana melihatnya adalah situasi win-win untuk Siang Yang. Lu Xinran memelototi Siang Yang, hentikan, aku memanggilmu untuk mencari tahu apa yang terjadi padamu dalam beberapa hari terakhir. Siang Yang berkata, sudah kubilang hari itu, aku jatuh dari tebing dan pingsan, baru hari ini aku bangun, adapun prosesnya, aku diselamatkan oleh keluarga petani. Kamu bilang aku tidak terlalu beruntung, seperti kata pepatah, orang baik memiliki bantuan surgawi mereka sendiri, itu adalah jenis orang saya. Lupakan saja, aku tahu kamu tidak akan memberitahuku bahkan jika aku bertanya padamu, omong-omong, ini serigala, kan? Jangan membawanya ke sekolah di masa depan, jika itu menyakiti seseorang, itu tidak baik. Lu Xinran putih Siang yang melirik, berpikir lebih baik tidak menarik mucikari dengan Siang Yang, mereka masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, hari ini karena khawatir tentang orang ini, pekerjaan tidak dalam mood untuk dilakukan, hari ini akhirnya dapat melakukan sesuatu dengan benar. Iya, Lu cewek, lihat kamu semua lelah seperti ini, ayo datang, aku akan membantumu menekan pijatan.
Siang yang merasa sedikit menyesal atas kepergiannya yang membuat Lu Xiaoyi khawatir begitu lama, dan sangat aktif datang ke belakang Lu Xinran untuk membantunya memijat. Sudah waktunya untuk menunjukkan cintamu lagi. Xiao Zeng mengempiskan mulutnya dan harus keluar dengan hati-hati, dan juga dengan sangat serius membantu menutup pintu, dan pada saat menutup pintu, dia bahkan berpikir apakah dia harus membantu mengusir serigala itu juga. Alasannya adalah dengan adanya Xiang Yang, Lu Xinran tidak dapat bekerja dengan baik, jadi dia mengusir Xiang Yang dan Raja Serigala Perak bersama-sama. Semua guru dan siswa yang melihat Xiang Yang awalnya ingin datang untuk menyambutnya, tetapi begitu mereka melihat Raja Serigala Perak yang ganas dan ganas berdiri di samping Xiang Yang, mereka semua memilih untuk berkeliling dari jauh. Xiang Yang merasa seperti pengganggu, di mana dia lewat, semua orang mundur, berpikir bahwa jika dia tidak ingin berbicara dengan orang di masa depan, dia akan membawa Little Silver bersamanya, sehingga tidak ada yang berani mendekati, dan dia akan bisa sendirian. Ketika Xiang Yang datang ke kelas 12 senior, seluruh kelas bergetar, begitu dia masuk, semua siswa memberinya tepuk tangan yang hangat, yang membuat Xiang Yang merasa di hatinya, atau muridnya sendiri menyenangkan. Namun, selanjutnya, ketika para siswa melihat Raja Serigala Perak yang galak di samping Xiang Yang, mereka langsung ketakutan, dan Raja Serigala Perak tampaknya sengaja dan mengeluarkan geraman rendah khusus, yang membuat para siswa takut hampir mengeluarkan ponsel mereka untuk menelepon polisi. Xiang Yang tidak punya pilihan selain membawa Raja Serigala Perak dan pergi, berpikir untuk menemukan tempat tinggal Raja Serigala Perak. Ketika dia membawa Raja Serigala Perak keluar dari gerbang, dia melihat sebuah supercar merah menyala menabrak langsung ke arahnya. Sial, Xiang Yang terkejut, dan mengira seseorang akan membunuhnya tepat setelah dia kembali. Tetapi di bawah pandangan dia merasa ada sesuatu yang salah, mobil ini jelas adalah gadis kecil Sun Qingya, bagaimana mungkin gadis kecil ini memukul dirinya sendiri, jadi dia berdiri, dengan tangan disilangkan, menunjukkan keberanian, dan hanya melihat supercar merah berapi-api bergegas ke arahnya. Suara ban di tanah terdengar, supercar merah api dalam jarak kurang dari setengah meter dari Xiang Yang berhenti. Sisi penjaga keamanan terlihat dahi penuh keringat, itu terlalu berbahaya. Ini adalah mobil sport jadi cepat, jarak setengah meter tidak berbeda dengan nol, untuk menabrak masa lalu hanya membutuhkan 1 detik, guru ini baru saja kembali, hampir terbunuh oleh tabrakan, untungnya baik-baik saja, jika tidak, sebagai keamanan sekolah mereka juga mengambil tanggung jawab Saudara Xiang Yang. Setelah mobil berhenti, Sun Qingya berteriak dan melompat turun dari mobil. Dia tidak mengambil rute normal untuk turun, tetapi langsung dari mobil sport konvertibel ke lompatan tinggi Xiang Yang, kemampuan memantulnya yang luar biasa segera membuat penjaga keamanan terlihat tercengang. Sun Qingya sejak latihan metode Gong Fu yang diajarkan oleh Xiang Yang, terutama periode kerja keras tertutup ini, kekuatannya telah meningkat pesat, lompatan yang sangat akurat ke tubuh Xiang Yang, kaki ramping melilit pinggang Xiang Yang, tangan di sekitar siang leher Yang, ketika Xiang Yang tidak bereaksi. Kepala kecil itu mendekati wajah Xiang Yang dan mencium. Gadis kecil itu sangat berani dan gila, langsung di pintu masuk sekolah, di depan penjaga keamanan dan orang-orang yang lewat mencium Xiang Yang, dan suaranya sangat besar, sehingga orang-orang di sekitar melihat ke atas. Sepadan dengan guru Xiang Yang, benar-benar mengacaukan para siswa. Beberapa penjaga keamanan tercengang melihat situasi ini dan dipenuhi dengan rasa iri. Dunia semakin buruk, dunia semakin buruk. Anak-anak muda sekarang ini terlalu terbuka, di depan sekolah itu, langsung begitu terbuka. Beberapa ibu dan ayah yang lewat melihat gelengan kepala yang terus-menerus. Gadis, kamu mencoba membunuhku. Di tengah mata iri penjaga keamanan, Xiang Yang menunjukkan senyum pahit. Hihi, orang-orang sepertimu dan berani mengejarmu, bagaimana itu akan membunuhmu? Sun Qingya tersenyum bangga, saudara Xiang Yang, saya telah memutuskan, mulai hari ini, saya akan mengejar Anda ke belakang. Saya ingin seluruh dunia tahu bahwa saya Sun Qingya seperti saudara Xiang Yang. Saya ingin mengejar Anda, katanya dan berteriak keras, menyebabkan orang yang lewat di sekitarnya berhenti dan melihat. Tidak, tidak, tidak. Xiang Yang buru-buru menutup mulut Sun Qingya dan berkata dengan air mata dan tawa, jika kamu terus melakukan itu, aku harus keluar dari SMA pertama Tianhai. Hihi, sudah terlambat. Sun Qingya mematahkan tangan Xiang Yang, tersenyum dan menunjuk ke beberapa orang di seberang jalan yang sedang mengambil gambar dengan ponsel mereka. Dewi mengejar seorang pria, ini tidak umum, oh, mereka mengambil gambar dan mengunggahnya ke internet, segera kita akan menerima berkah dari banyak orang.
Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang ingin Anda lakukan. Sekarang Xiang yang paling takut dilihat oleh kenalannya, terutama beberapa wanita cantik yang dia kenal. Jika mereka melihat adegan ini, saya khawatir akan ada masalah besar. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Hati Xiang yang baru saja jatuh ketika dia mendengar suara marah keluar, dia melihat ke atas dan tercengang. Chen cewek, kenapa kamu di sini? Sebuah SUV sombong meraung ke sisi Xiang Yang. Chen Mengqing yang marah melompat turun dari mobil dan memelototi Xiang Yang dengan marah. Berapa lama lagi Anda harus memeluk sebelum Anda bersedia meletakkannya? Melihat seorang wanita cantik muncul, Sun Qingya tidak menempel di tubuh Xiang Yang lagi, tetapi melompat turun dan kemudian berdiri main-main di sisi Xiang Yang. Dia dengan mulus memegang salah satu lengan Xiang Yang, di atasnya dengan payudaranya yang sudah bengkak dan cukup besar, dan kemudian melihat pada Chen Mengqing dengan tatapan puas, seolah-olah dia menyatakan kedaulatannya. Chen Mengqing melihat ini dan menjadi lebih marah, dia khawatir dan takut padanya, dan bahkan menangis untuknya selama beberapa hari. Pria ini benar-benar mengikuti seorang gadis cantik di depan sekolah segera setelah dia kembali dan memeluknya secara terbuka. Itu terlalu banyak. Chen cewek, kebetulan sekali, kamu bisa bertemu satu sama lain dalam bisnis, itu berarti kita sangat beruntung. Xiang yang tersenyum dan menatap Chen Mengqing, yang terakhir bergegas dari tim investigasi kriminal segera setelah dia mendengar berita Xiang Yang, masih mengenakan seragam polisi. Xiang yang mengira Chen Mengqing sedang dalam urusan resmi yang kebetulan lewat. Anda bajingan. Chen Mengqing memelototi Xiang Yang dengan marah, lalu menoleh dan pergi. Suara deru kereta terdengar, Chen Mengqing datang cepat dan pergi lebih cepat, yang membuat Xiang Yang sedikit bingung, menyentuh hidungnya, melihat ke samping dengan wajah puas, seolah-olah dia baru saja memenangkan pertempuran Sun Qingya, tak berdaya tertawa pahit, apa dengan apa